Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Budiarti, Srinani Herawati, Lydia Rumbrabuk, dan Hoiri Nada Lutfiatul Muna akan menjelaskan mengenai hakikat fonemik dan cara menentukan fonem. Berikut penjelasannya. Pengertian fonemik. Menurut Verhaer, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi suatu bahasa menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Sedangkan menurut Grida Laksana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Perbedaan persamaan fonemik dan fonetik. Perbedaan. Fonemik menyelidiki bunyi bahasa dan aspek hakikatnya, sedangkan fonemik menyelidiki bunyi bahasa dan aspek fungsinya sebagai pembeda arti. Persamaannya yaitu keduanya merupakan cabang ilmu bunyi, objek yang diselidiki adalah bunyi bahasa. Fonem dan grafem. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem adalah pelambangan fonem yang berbentuk huruf. Tidak mustahil bahwa keduanya kelihatannya tidak mempunyai perbeda. Contohnya pada kata pagi, misalnya terdiri dari 4 grafem atau huruf P, A, G, I, dan kebetulan terdiri atas 4 fonem pula, yakni P, A, G, dan I. Akan tetapi, banyak kata lain yang tidak mempunyai kesamaan seperti itu. Pada kata sangat dan nyanyi, masing-masing memang dilambangkan oleh 6 huruf. Tetapi jika ditinjau dari segi bunyi bahasanya, pada kata sangat terdiri dari 6 fonem, sedangkan kata nyanyi terdiri dari 4 fonem. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara menentukan fonem. Untuk mengetahui apakah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut adalah sebuah bunyi fonem karena dia bisa berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa itu. Misalnya dalam kata bahasa Indonesia, laba, raba. Kedua kata itu mirip benar, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi L, A, B, A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, A. Jika dibandingkan, ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Kesimpulannya, bahwa bunyi L dan R adalah 2 buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk membuktikan sebuah fonem atau bukan harus mencari pasangan minimalnya. Kendalanya, kadang-kadang pasangan ini tidak mempunyai jumlah bunyi yang persis sama, misalnya muda dan mudah. Ini merupakan pasangan minimal, sebab tiadanya H pada kata pertama dan adanya bunyi H pada kata kedua menyebabkan kedua kata itu berbeda-beda makna. Distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Sedangkan distribusi bebas menyatakan bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi. Dalam distribusi bebas terdapat operasi bunyi Fonem segmental dan fonem suprasegmental. Cara menentukan fonem yang lain yaitu dengan cara menentukan bunyi pada fonetik. Pada fonetik yakni dengan memperhatikan unsur suprasegmental. Adanya bunyi vokal dan konsonan. Fonem segmental yaitu fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap ujaran arus ujaran, sedangkan fonem suprasegmental yaitu fonem yang berupa unsur-unsur suprasegmental atau fonem non-segmental. Di dalam bahasa Indonesia, unsur suprasegmental tampaknya tidak bersifat fonemis ataupun matemis, namun intonasi mempunyai peranan pada tingkat sintaksis. Cara menentukan fonem menurut buku analisis bahasa dan fonologi. Memperhatikan fungsi pembeda dan mempertahankan pasangan minimal, beban fungsional, ekafonem, duifonem, dan alofonemis.
Selanjutnya berkenaan dengan premis-premis hipotesis kerja. Premis adalah pernyataan secara umum tentang sifat bunyi bahasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bunyi mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Bunyi yang mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan fonem yang sama. Bunyi bahasa secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem berbeda. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Semoga materi yang dipaparkan dapat dipahami dan mudah dipahami. Terima kasih.